Oke, nah apa sih reprogram itu ya? Memang sih dalam bahasa pemrograman karena saya juga basicnya orang IT gitu ya. Jadi setelah mempelajari ini kayaknya nyambung banget gitu. Karena kalau orang IT tahu program kan, tahu coding gitu ya. Titik koma aja diperhatiin gitu ya. Logiknya diperhatikan. Jadi reprogram itu sama persis cara kerja pikiran kita itu kita bisa mengganti program yang lama, pola yang lama di kepala kita ya dengan yang baru ya agar selaras dengan tujuan hidup kita. Nah, makanya di sini ada kata-kata tujuan hidup. Makanya tadi mungkin kayak jantung ditanya apa sih tujuan hidupnya, mimpinya gitu. Ya. Setiap orang perlu tahu nih tujuan hidupnya. Ya. Nah, makanya kalau mungkin saya pernah cerita kenapa kita kembali ke Indonesia karena salah satu tujuan hidup kita ingin bermanfaat buat masyarakat gitu. Makanya itu yang memanggil ya ada kayak yang memanggil diri udah kita pulang kembali ke sini kenapa itu panggilan jiwa karena itu memang tujuan hidup kita karena itu sudah menjadi identitas kita gitu. Ya itu udah panggilan jiwa ya nah makanya itu nanti teman-teman juga nih ya perlu menggali kembali makanya kalau dalam agama kan bilang man arofa nafsahu fakon arofa wabahu jadi kita kenali diri kita dulu apa sih tujuan kita terlahir ini wah itu kalau dibahas sebenarnya panjang juga sih kalau mau tahu tentang tujuan hidup gitu ya berawal dari Tuhan menciptakan alam semesta ini kalau diceritain bisa 2 jam juga nggak selesai tapi teman-teman bisa nanti dengan self talk ya dengan berdiskusi seperti ini ya jadi ini kan jadi satu media jadi sarana kita belajar sama-sama jadi kalau masih ada yang bingung kalau ada yang belum ngerti silakan tanyakan aja kita diskusi sama-sama kita di sini siap terbuka rumah kreatif terbuka kalau mau konsultasi boleh ya silakan misalkan saya masih bingung tujuan hidup saya apa sih gitu boleh nanti kita one to one face to face kalau kata Tukel face to face kita bahas tujuan hidup boleh dengan senang hati saya gitu ya nah terus kemudian di program ini bukan berarti kita ganti otaknya kayak tadi kan digambarin ya otak kanan otak kiri gitu ya bukan berarti kita mengganti otak gitu ya walaupun secara medis katanya bisa tapi tentunya nggak mungkin kita ubah otak kita tukar sama otaknya Einstein gitu ya tentunya nggak bisa tapi kita bisa ganti cara otak kita atau pikiran kita melihat atau merespon dunia ya lingkungan kita ya. Kemudian kenapa kita butuh mereprogram ya karena hidup kita yang sekarang ini nih ya yang sampai hari ini detik ini berdasarkan program yang lama misalnya kayak Mas Danang umur berapa Mas Danang kurang lebih deh 30 berarti kan selama 30 tahun tuh pakai program yang lama saya juga baru 20 tahun ini pengalaman gitu jadi ya umur kita itu kan itulah perjalanan kita jadi masing-masing memang punya momentumnya berbeda gitu ya saya mungkin baru sekitar 5-6 tahun terakhir ini belajar seperti ini gitu ya ya bersyukur yang ada di sini kita senang dengan berbagi ya senang ya sharing ilmu seperti ini gitu jadi bersyukur sekali saya juga senang sekali berbagi ilmu yang kita dapatkan gitu ya nah karena program yang lama ini hasilnya selalu sama kan gitu jadi kalau mau hasil yang baru gimana ya ganti program yang baru gitu ya ganti termasuk ganti KTP nggak bisa nggak harus sih gitu ya tidak harus ganti KTP artinya kita karena pikiran kita kan terbentuk nih dari lahir nah kalau pikiran saja terbentuk artinya pikiran tuh bisa dibentuk ya kan terbentuk nih kita dari lahir orang tua lingkungan ayah ibu ya kan kakek nenek teman itu membentuk pikiran kita sampai hari ini pengalaman membentuk jadi memang pikiran kita belief kita ini terprogram oleh lingkungan
Nah, berarti kalau pikiran terbentuk, artinya pikiran bisa kita bentuk. Gitu. Kita bisa program ulang. Gitu. Ya, begitu kuncinya. Ya, makanya ini jadi sesi yang paling penting sebenarnya. Dari sinilah nanti sebagai batu loncatan untuk menuju identitas yang baru, menuju program yang baru, gitu ya. Gitu. Nah, kapan? Nah, kapannya ini sebenarnya nanti kembali ke masing-masing gitu. Kalau masih ada yang nyaman dengan hidupnya hari ini ya artinya it's okay gitu, bukan berarti salah, enggak gitu. Ya kan? Jadi kalau sudah merasa mentok atau bingung, nggak tahu harus ngapain gitu ya, nggak tahu harus apa lagi nih yang gue lakukan. Nah kalau kita sadar, waktunya lah sekarang, gitu ya. Kapan? Ya. Mau mulai kapan? Mau mulai detik ini, hari ini, atau besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, semuanya nanti kembali ke diri kita masing-masing, begitu. Pernah nggak kita nih hari ini deh sampai besok nih berapa hari belakang terakhir kita review deh, kita dari tidur ya, bangun tidur, matiin alarm, kalau yang pasang alarm pasti pakai tangan yang sama ya kan, terus turun di sisi tempat tidur yang sama dengan gaya yang sama terus kamar mandi, kalau mau wudhu, sholat di tempat yang sama, sholat kalau misalkan ada di rumah ada musola ya, terus makan, sarapan, bekerja, pulang, seperti itu kan, itu kepikir nggak? Itu reprogram, itu program. Kita hidup ini jalan otomatis, hasilnya ya sama seperti itu, dan itu berulang terus sampai hari ini. Ya, itu udah subconscious kita ternyata gitu ya. Program pikiran kita. Ya naik motor kayak tadi Andre lupa gitu kan, naik motor udah refleks aja kan. Saya bawa mobil juga udah refleks gitu ya. Nggak perlu mikir kapan harus nginjek kopling, kapan harus ngegas. Itu semuanya sudah refleks semua. Itu program. Pikiran kita sudah diprogram. Bagaimana mengendarakan motor, bagaimana naik mobil, bagaimana masak. Ya, kayak yang dari masak nasi kebuli kan udah ke program juga kan gitu. Nah kalau mau hasil yang baru gimana ya, programnya baru lagi, habitnya juga baru lagi, perilakunya juga baru lagi gitu. Udah yakin deh, terima pesanan, Gitu. kirim ya, semangat lagi Ya. Nah jadi itu kapannya itu. Kalau belum mentok sih memang, saya pernah ada teman gitu ya, atau saudara, kita sih ngelihat gitu ya, oh dia sebenarnya itu butuh berubah, tapi kalau dianya belum sadar, ya kan, belum merasa mentok, atau belum bingung, belum tahu harus kemana, dan dia masih nyaman, it's okay, udah. Dan kita nggak punya kewajiban juga menyadarkan, semua ada momennya, ada momentumnya. diri sendiri. Iya, kepanggil nggak gitu, terpanggil nggak gitu. Kalau beberapa minggu lalu saya pernah gambarkan kan, kalau kayak bola jatuh gitu ya, sampai dia mentok. Nah bolanya ini kalau dia mantul, artinya dia punya momentum untuk mantul kembali, untuk naik. Jadi jatuh itu juga suatu yang manusiawi gitu. Jatuh nggak apa-apa, kalau sadar bagus, mantul, nanti kita jadi yang tertinggi lagi. Tapi yang bahayanya, dia jatuh terus dia nggak punya momentum kesadaran, kayak bola kempes, udah diam di situ dan dia nggak sadar. Itu yang bahaya. Itu yang perlu kita sadari. Kita punya momentum itu nggak? Kalau orang bilang aha moment gitu, oh aha moment, inilah saatnya gue harus berubah. Oh inilah gue harus punya aksi yang baru. Oh inilah saatnya gue punya perilaku yang baru, punya kebiasaan yang baru, gitu. Ya. Nah, kemudian siapa?
Ya, siapanya ini setiap individu. Ya, saya tulis ini setiap individu, artinya yang nggak ada batasan umur, nggak ada batasan pekerjaan, nggak ada batasan latar belakang, nggak ada. Setiap individu, gitu ya. Karena yang setiap individu yang ingin upgrade, dia ingin identitas baru, hidup baru, dialah yang butuh. Gitu. Kalau belum ada kesadaran yang tadi, ya artinya kadang ada orang yang bilang, belajar mah nanti aja, gitu ya. Udah tua gini ngapain belajar, kan gitu. Ada kok yang punya belief seperti itu, ya kan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, Nggak gitu. ada, hidup itu nggak ada salah benar. Yang membuat salah benar tuh kita sendiri. Sebenarnya hidup itu pilihan dan punya konsekuensi. Kalau dia masih dengan pola lama ya nggak apa-apa kan konsekuensinya dia seperti itu. Iya. Jadi Jadi begitu aja. Iya. Itu kan kembali kan nggak ada salah benar dengan konsekuensinya. Dan kita juga tidak perlu juga ngurusin orang lain, gitu ya. Nggak punya hak Kita uruslah diri sendiri. Makanya tadi di awal tuh yang 4 sesi pertama kan sebenarnya inner, jadi perjalanan diri sendiri, gitu. Jadi kalau punya masalah jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam diri sendiri. Sebenarnya masalah itu jawabannya ada di dalam diri kita, semua masalah apapun, gitu ya. Sebenarnya masalah itu cuma satu kok, bukan banyak. Kalau ditanya punya masalah nggak, semua orang punya. Masalahnya banyak atau dikit? Orang banyak sih banyak. Banyak ya. Iya. Kalau ditanya punya masalah, setiap orang pasti punya masalah. Kalau ditanya dikit atau banyak? banyak jawabnya. Tapi sebenarnya masalah itu cuma satu. Ya, masalah itu sendiri. Bukan. Betul, masalah itu sendiri. Tapi penyebabnya apa? Yang kita inginkan tidak terrealisasi. Oh, tercapai. Sesuai dengan ekspektasi. Kecewa. Kecewa kan? Iya. Sebenarnya masalah itu cuma satu. Kecewa nih intinya. Yang kita inginkan nggak terrealisasi. Iya. Yang terrealisasi nggak sesuai yang kita inginkan. Iya. Muter kan? Nah itu looping namanya. Gitu. Di WA Group sudah kita bahas kan, saya bahas ya tentang ekspektasi, gitu ya. Kita punya ekspektasinya, misalkan contoh deh, saya ekspektasinya dikasih minum sirup gitu atau kopi, kan ekspektasi saya ternyata yang keluar aqua, gitu, kecewa kan, gitu. Ya. Nah, ekspektasinya kopi keluar aqua, nggak bahagia, kecewa, gitu. Atau yang udah dapet gini, realitanya nggak sesuai keinginan juga. Oh akhirnya begini, akhirnya ngeluh lagi kan, ngeluh lagi gitu ya. Begitulah manusia,